Saya Mujiati SPD dari SD Negeri Kepudang 2, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Cilacap. Dalam hal ini saya akan melakukan observasi atau supervisi akademik bersama saya dan ditemani oleh rekan saya, Bu Lucy Restarianti. Beliau adalah salah satu dari guru kami mengajar kelas 4. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Untuk pada pagi hari ini kita akan melakukan supervisi akademik ya, Bu ya. Tapi sebelumnya nanti ada 3 tahapan. Yang pertama adalah observasi, kemudian nanti saya observasi situasi Ibu, dan nanti yang terakhir ada pasca observasi. Seperti yang sebelumnya kita bicarakan ya Bu ya, nanti kita akan melakukan kegiatan supervisi akademik. Bukan saya untuk menilai atau mencari-cari kesalahan Ibu ya Bu ya. Nanti untuk supervisi akademik kita mencari permasalahan apa dari Ibu tentang pembelajaran, dan kita diskusikan bersama untuk permasalahan apa yang mungkin Ibu di kelas mengganggu pembelajaran, dan untuk pengembangan Ibu sendiri nanti untuk kedepannya ya Bu ya. Dan terima kasih sekali kepada Bu Lucy sudah ikut bekerja sama dengan saya dalam hal ini melakukan kegiatan supervisi akademik. Dan ngomong-ngomong ini untuk pembicaraan hari ini, kira-kira tujuan apa yang akan Ibu dapatkan dari supervisi akademik? Tujuan tersebut itu saya berharap saya untuk kawasan saya bertambah sebagai guru kelas 4. Yang selanjutnya adalah saya bisa bertukar pikiran dengan jadi dapat menambah wawasan, dapat bertukar pikiran mengenai pembelajaran itu ya. Terima kasih. Dan nanti kita sebelum ini observasi, saya akan observasi dulu ya Bu ya, nanti kerjaan Ibu sebelumnya, dan nanti akan diajarkan materi pembelajaran. Kira-kira materinya apa Bu? untuk materi yang saya akan ajarkan di kelas 4 itu tentang gaya magnet Ibu. Tentang gaya magnet ya. Bisa diceritakan sedikit tentang mungkin rencana pembelajaran itu dari sedikit ya, dari perencanaan tadi materi, kemudian sedikit tujuan mungkin menggunakan model apa, pembelajaran apa begitu. Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan sana itu yang pertama, melalui kegiatan mengamati video tentang sifat magnet, peserta didik mampu mandiri menentukan sifat-sifat magnet dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan percobaan, peserta didik mampu bergotong royong menganalisis contoh benda magnetis dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, untuk tujuan pembelajarannya, melalui kegiatan presentasi kelompok, peserta didik mampu mempresentasikan hasil percobaan contoh benda magnetis dalam kehidupan sehari dengan percaya diri. Untuk model pembelajaran yang saya akan terapkan dalam pembelajaran hari ini adalah model pembelajaran berdiferensiasi. Dalam model pembelajaran ini, saya akan memetakan siswa atau berdasarkan berdasarkan persiapan siswa dalam belajar, dan memberikan soal secara berjenjang supaya kita tahu siswa itu sudah pandai dan siswa itu masih sedang dalam tahap sedang dan
siswa dalam tahap yang masih kurang. Jadi nanti di rencana pembelajaran itu nanti ada 3 tujuan yang disampaikan kepada anak gitu ya, dan juga menggunakan pembelajaran diferensiasi untuk memetakan kesiapan belajar siswa atau gaya belajar siswa, dan setelah itu mungkin untuk kalau sudah siap baru itu bisa memberikan materi gitu ya supaya siap. Ya, berikutnya untuk tadi sedikit sudah menceritakan rencana ibu ya, rencana pembelajaran untuk proses pembelajaran nanti, dan kira-kira area pengembangan apa yang akan Lucy kembangkan? Untuk area pengembangan yang saya akan capai yaitu proses pembelajaran berdasarkan kesiapan belajar siswa, meliputi siswa pandai, siswa sedang, dan siswa kurang dalam pemberian soal. Jadi sesuai dengan kebutuhan murid ya, ya. Kebutuhan murid dikelompokkan, dipetakan ya, untuk yang mungkin pemberian soal kepada yang yang murid yang pandai, dengan pemberian soal kepada yang muridnya sedang, dan yang kurang mungkin berbeda ya Bu ya. Jadi membedakan kira-kira nanti ya mudah-mudahan tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampai akan berjalan dengan lancar dan mengena pada siswa. Dan selanjutnya yang akan saya tanyakan kepada Bu Lucy, tadi selain tujuan, kemudian area pengembangan, dan yang terakhir ini Bu, strategi pembelajaran apa yang akan Bu Lucy terapkan di pembelajaran? untuk strategi pembelajaran yang saya akan terapkan yaitu menggunakan pembelajaran diferensiasi, soal berjenjang, media pembelajaran, dan melibatkan siswa untuk berpartisipasi aktif. Luar biasa sekali Bu Lucy. Mudah-mudahan nanti dalam pembelajaran di kelas ya Bu Lucy bisa yang memberikan kebutuhan siswa sesuai dengan pembelajaran tadi, strategi pembelajaran diferensiasi ya. Nah, terima kasih sekali Bu Lucy. Nanti kita lanjutkan ke observasi di kelas itu ya Bu ya. Terima kasih sekali. Kiranya cukup untuk hari ini. Sangat Pak.
berapa yang harus kita buat ya. Apa yang namanya? Kesepakatan kelas. Nah, untuk kesepakatan kelas yang pertama harus kita buat apa? Apa ya? Yang pertama apa? Satu apa? Mendengarkan penjelasan guru. Yang kedua apa? Datang tepat waktu. Yang ketiga apa? Saling membantu. Yang keempat? Oh iya, menjaga kebersihan kelas. Yang kelima apa? Oh iya, yang terakhir itu harus berbicara yang sopan. Jadi untuk kegiatan pembelajaran hari ini kita harus mengingat apa yang sudah kita sepakati bersama, yaitu ada berapa? Ada 5 kesepakatan yang harus kita laksanakan. Yang pertama tadi mendengarkan penjelasan guru. Nah, jadi jangan ngobrol sendiri. Yang kedua apa? Datang tepat waktu. Nah, yang ketiga apa? Saling membantu, tapi jangan dalam hal mengerjakan soal. Nah, terus yang keempat apa? Menjaga kebersihan. Coba lihat kelasnya bersih apa belum? Oh, sudah bersih. Nah, yang terakhir apa? Berbicara yang sopan. Jadi dengan teman ataupun dengan guru ataupun dengan orang tua, kita harus berbicara dengan yang sopan. Nah, mengingat dan menimbang untuk pelaksanaan pembelajaran, kita harus tahu ya apa profil pelajar Pancasila. Yuk kita bareng-bareng untuk menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu melalui kegiatan mengamati video tentang sifat modern peserta didik mampu mandiri menentukan sifat-sifat net yang benar. Yang kedua apa?
utara. Biasanya itu dengan disimbolkan dengan huruf N. Nah, yang kedua apa? Kutub selatan atau simbolnya dengan huruf S. Nah, kutub magnet itu adalah apa? Daerah yang berada pada ujung-ujung magnet ya, ujung-ujung magnet. Nah, dengan kekuatan magnet yang paling besar. Jadi kalau di tengah-tengah itu biasanya sudah ada kekuatannya lemah ya. Kalau di pinggir-pinggir ini adalah kekuatan yang paling besar yang dapat menarik benda lain itu ya. Jadi magnet itu adalah suatu benda yang dapat menarik benda lain ya. Ingat-ingat, magnet itu adalah suatu benda yang dapat menarik benda lain. Oke? Nah, lanjut. Sekarang. Nah, di sini apa nih? Tadi yang disebutkan oleh Latif. Mas Latif ya tadi. Nah, magnet itu dapat menarik. Nah, sekarang kita pelajari sifat-sifat magnet. Nah, yang pertama apa coba Latif? Magnet dapat menarik benda. Nah, magnet itu dapat menarik benda sesuai dengan pengertian tadi ya. Magnet itu adalah benda yang dapat menarik benda lain. Yang kedua apa? Coba Bibi. Yang kedua. Nah, medan magnet membentuk gaya magnet. Jadi medannya itu yang di ujung itu ya. Nah, kalian harus tahu. Nah, yang ketiga apa? Cakra. Ini cakra. Yang ketiga apa? Magnet memiliki kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang keempat apa? Sekarang Kutub magnet tidak dapat tarik menarik atau akan tolak menolak. Nah, kutub magnet, sebenarnya kutub magnet yang namanya kutub magnet itu di tengah-tengah ya. Jadi kutub magnet tidak dapat tarik menarik atau bahkan tolak menolak ya. Jadi diam, tidak mau menarik benda lain. Yang hanya bisa menarik itu hanya ujung-ujung ya, ujung-ujung magnet. Yang kelima, tapi apa yang terakhir? Sifat magnet dapat hilang. Sifat magnet dapat hilang ya. Jadi magnet itu sifatnya dapat hilang. Jadi tidak bisa menarik lagi. Nah, yuk selanjutnya. Nah, di sini ada apa? Dari pengertiannya, terus sifatnya, terus kita harus tahu jenis bahan magnet. Nah, magnet itu ada banyak jenisnya. Yang pertama apa? Bahan apa? Magnetik, Bahan magnetik atau apa? feromagnetik, Feromagnetik. Nah, coba sekarang Bibi dibacakan pengertian dari bahan magnetik itu. Ayo. Magnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. terus Jika benda jenis feromagnetik berada dekat dengan magnet, magnet akan menarik benda tersebut. Contoh, baja, besi, nikel, dan kobar ya. Jadi jenis magnet itu ada banyak ya. Salah satunya tadi apa sama bahan magnetik atau feromagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Jadi ada yang benda ditarik dengan kuat langsung bluk ya. Ada yang benda ditarik dengan orang narik ya, lemah banget ya. Dan ada benda yang sama sekali tidak bisa ditarik oleh magnet. Nah, sekarang siapa yang pernah lihat baja? Siapa yang pernah lihat besi, nikel, dan kobar? Pernah lihat tidak? Pernah? Coba sekarang, yuk. Nah, kalian perlu tahu ya. Jadi untuk selanjutnya
pelajari pada topik ini. Yuk, yuk dibuka bukunya, kertasnya tadi yang kalian pelajari tadi. Yuk, apa hal yang menarik yang kalian pelajari? Yuk dibaca yuk. Tadi materinya tadi. Apa hal yang menarik yang kalian pelajari pada topik ini? Siapa yang tahu? Apa
pasca observasi ini nanti saya akan mengevaluasi apa yang sudah diisi kemarin tentang pembelajaran di kelas 4. Nah, untuk pertanyaan pertama diisi perasaan diisi setelah berjalannya proses pembelajaran di kelas diisi itu, tolong bisa diceritakan untuk perasaannya kemarin bagaimana? Perasaan saya Bukan ya Bu ya, nah, itu wajar ya perasaan kita karena biasanya mengajar itu tidak ditunggui dengan observer, tapi pada waktu si mengajar ditunggui itu wajar ya, perasaan juga nervous begitu ya Bu ya. Untuk tolong bisa diceritakan kembali untuk area pengembangan apa yang solusi lakukan pembelajaran, dan mungkin bisa diceritakan juga dengan tahap-tahapan apa yang sudah solusi lakukan pada kemarin waktu observasi di kelas. tahap-tahapan yang saya lakukan, saya pembelajarannya mengalami proses pembelajaran berdasarkan kesiapan siswa yang mengikuti siswa cerdas, siswa sedang, siswa kurang dalam pembagian soal. Jadi ada tahapannya membuat pelaksanaan pembelajaran, kemudian mungkin bisa diceritakan selain melaksanakan perencanaan gejala perencanaan itu kan mungkin ada seperti apa metode atau pendekatan yang ibu terapkan di kelas itu apa? Pada awalnya melihat kesiapan belajar siswa dengan orang yang mungkin dengan memberikan prosesnya begitu ya, untuk melihat kesiapan anak diberikan apa soal-soal yang sesuai dengan kemampuan anak atau mungkin kemampuan anak kurang cerdas itu lakukannya. Kemudian menurut Ibu sejauh mana tingkat keberhasilan pada area pengembangan yang sudah Ibu laksanakan pada proses pembelajaran? Mohon untuk diceritakan. Untuk proses pembelajaran ini, menurut saya sudah Masih banyak kekurangan ya Bu ya. Mungkin bisa diceritakan untuk sejauh ini kan dari skala 1 sampai 10 ya Pak. Di tahap berapa mungkin itu tahapan ini? Di skala berapa? karena masih banyak anak yang Jadi kekurangannya masih banyak anak yang ada anak yang belum aktif kemudian dalam diskusi mungkin ya. Untuk itu menurut Ibu apa yang tadi kekurangannya atau hambatannya yang dihadapi pada saat proses pembelajaran, mungkin ada nggak rencana untuk apa memperbaiki kekurangan dari tadi yang ada siswa
Gambarannya apa itu? Saya dalam belajar sesuatu. Ada anak yang aktif dalam literasi, ada yang aktif dalam literasi, dan gaya belajarnya juga otomatis. Jadi kayak belajar ada yang mungkin mungkin dia misalnya dengan membaca begitu ya, membaca atau mungkin dengan video begitu ya, dengan video membaca, jadi persiapan anak dalam bahasa itu seperti itu ya. Untuk selanjutnya itu ada apa yang bisa ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan atau kekurangan ataupun hambatan-hambatan yang ada di tadi proses pembelajaran yang ibu lakukan. Dan apa saja yang bisa dilakukan? Untuk melakukan pendekatan dengan siswa, kemudian nanti membuat soal berjenjang mungkin ya, berjenjang dengan melihat anak yang kurang, anak yang sedang, dan anak yang pintar. Mudah-mudahan untuk rencana itu nanti bisa berjalan ya Bu, bisa memperbaiki pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Mudah-mudahan nanti di kedepannya lebih baik lagi daripada yang pembelajaran yang kita lakukan pada waktu kita observasi. Kira-kira Ibu kapan bisa melaksanakan atau melaksanakan tadi juga rencana Ibu bisa dilaksanakan? Kira-kira berapa bulan lagi atau bulan? Terima kasih Bu, nanti untuk minggu depan kita bisa sharing lagi untuk pembelajaran yang mungkin Ibu akan lakukan dan saya akan melihat lagi rencana hasil dari rencana yang kita. Terima kasih sekali Bu Lucy untuk hari ini bisa melakukan evaluasi dan setelah kita observasi ya, mudah-mudahan nanti ke depannya Bu Lucy bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan pembelajaran. Terima kasih Bu Lucy. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.